Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Islam Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A.8. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menjadi seorang guru yang baik dan profesional. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya melihat murid-murid di kelas saya terkesan diam saja dan tidak pernah memprotes gaya mengajar saya ataupun cara penyampaian materi di kelas. Pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, pembelajaran terfokus pada kurikulum. Maksudnya di sini, saya sebagai guru terfokus ke target kurikulum itu sendiri yang harus tercapai, yaitu pada murid kelas 10 dan 11 harus naik kelas, dan kelas 12 harus lulus ujian akhirnya dengan nilai yang harus mencapai KKM. Kemudian yang kedua, untuk model pembelajaran, saya terbiasa menggunakan metode teacher center, yaitu pembelajaran yang terfokus kepada gurunya, bukan murid. Maksudnya di sini adalah guru adalah pusat pembelajaran, sumber ilmu dari guru dan materi semuanya dari guru saja. Yang ketiga, pandangan terhadap murid itu sendiri, yaitu murid sebagai suatu objek yang diajar. Tanpa memandang latar belakang murid tersebut seperti apa, pokoknya saya sebagai guru hanya memberikan ilmu dan ilmu saja setiap harinya dalam memenuhi kewajiban saya sebagai guru. Kemudian pandangan saya terhadap murid, yaitu saya memandang murid seperti sebuah kertas kosong yang akan ditulis atau digambar. Maksudnya di sini, guru yang menentukan mau menuliskan atau menggambar apa di kertas itu. Dengan arti lain, dari pandangan ini, saya sebagai guru sangat berperan mau seperti apa nantinya murid tersebut. Oke, selanjutnya, setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan pada modul 1 ini, semuanya menjadi berubah. Apa yang saya anggap selama ini sudah benar dan baik, ternyata semua itu salah. Terutama yaitu pada konsep pengajaran saya di kelas. Saya menyadari kekeliruan selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek pembelajaran dan merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada murid dengan segala ketulusan hati. Oke, selanjutnya, seperti yang saya bahas tadi, anak bukanlah kertas kosong melainkan samar-samar telah terisi tulisan-tulisan, yang maksudnya kita sebagai pendidik bertugas menebalkannya atau dalam arti lain mengarahkan dan mengembangkannya. Kemudian selanjutnya perubahan yang saya alami yaitu mempraktikkan sistem Among dalam pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Ilmu ini yang baru saya dapat pada kegiatan guru penggerak ini. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek. Maksudnya, anak adalah sebagai pusat pendidikan. Dalam pembelajaran, tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Kita sebagai guru harus menyadari setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Selanjutnya, merdeka belajar. Baiklah, saya jelaskan sedikit di sini tentang maksud dari merdeka belajar dalam hubungannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi, berubah menjadi merdeka belajar. Pendidik berperan dalam menuntun, mengembangkan, membimbing anak sesuai kodrat agar jiwanya merdeka, lahir dan batin. Oke, selanjutnya, apa yang bisa saya terapkan di sekolah setelah mempelajari modul 1.1 ini?
yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun anak dengan pembelajaran yang membuat mereka senang dan bahagia di kelasnya, dengan memasukkan unsur game dalam aplikasi Quizzes di setiap pembelajaran. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Merancang pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa merasa nyaman belajar sehingga pembelajaran lebih mudah dipelajari. Dunia anak adalah dunia permainan. Pembelajaran harus menyenangkan. Contohnya seperti menggunakan aplikasi Quizzes di akhir pembelajaran dalam evaluasi pembelajaran. Tidak hanya aspek kognitif yang dibutuhkan siswa, tapi afektif dan psikomotorik pun harus seimbang. Guru sebagai pamong, maksudnya sini menganggap siswa sebagai anak kandung sendiri. Guru sebagai orang tua di sekolah. Yang pertama, mengayomi. Maksudnya di sini, guru mengayomi murid tanpa membedakan latar belakang anak tersebut. Selanjutnya, mengajarkan budi pekerti. Sekolah mengajarkan budi pekerti yaitu dengan membudayakan 5S dan budaya mengantri dengan tertib. Selanjutnya, guru memberikan kasih sayang di sini, maksudnya guru tidak memarahi murid yang nilainya jelek ataupun tidak mengerti dalam pembelajaran di kelas. Akan tetapi, guru memberikan perlakuan khusus terhadap murid tersebut. Yang terakhir, guru mendengarkan keluh kesah murid tentang permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan di sekolah maupun di rumah, untuk membuat murid merasa nyaman dan bahagia selalu di sekolahnya. Memberikan kebebasan kepada murid dalam pembelajaran. Memberikan kebebasan kepada murid dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya. Siswa bebas untuk berpendapat dan mencari informasi dari sumber belajar manapun. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada modul 1.1 ini, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah memerdekakan manusia. Baiklah, pada kesimpulan ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman yang bisa saya ambil pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan itu bukan harus bikin kita pinter, dapat nilai bagus, dan mendapatkan ijazah biar bisa kerja. Ya nggak cuman itu kan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu memerdekakan manusia. Nah, kalau ditanya nih, apa maksud dari manusia merdeka? Menurut beliau, poinnya ada dua, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Jadi selamat dan bahagia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu kan yang kita cari di dalam hidup ini. Kita tuh cuman pengen selamat dan kita pengen bahagia. Kira-kira orang di sekitar kita tahu nggak ya caranya agar hidupnya bisa selamat dan bahagia? Ya enggak kan? Sekolah ngajarin nggak? Nah, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita terbantu sekali dengan pemikiran beliau. Menciptakan pembelajaran di sekolah yang merdeka, yang membuat murid nyaman dan bahagia. Ki Hajar Dewantara sendiri menginginkan pembelajaran harus membuat murid senang dan bahagia. Contoh sederhananya gini. Satu kelas yang muridnya merasa bahagia, mereka akan pulang membawa kebahagiaan itu. Mengalirkan energi positif ke orang sekitarnya, dimulai dari keluarga, satu keluarga menjadi bahagia, kemudian mengalirkan lagi ke ranah yang lebih luas, sehingga sampai mencakup ke seluruh daerah itu. Jadi, semua itu tidak menutup kemungkinan daerah itu menjadi maju. Oke, daerah-daerah yang maju akan membuat suatu negara tersebut menjadi maju. Jadi, kalau suatu negara menjadi maju, yang merasakan efeknya siapa? Dunia kan merasakan, dan rakyatnya juga merasakan. Mungkin itu saja yang bisa saya petik dari pembelajaran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya, dari pemikiran beliau yang cukup sederhana tadi, ternyata sungguh sangat bermanfaat sekali bagi diri kita pribadi sebagai pendidik maupun bagi seluruh bangsa di negeri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat para pejuang garis terdepan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.